Bismillahirrahmanirrahim. Channel Indonesia yang Hilang hari ini dibersamai tokoh KPU yang banyak mengawal demokrasi di Indonesia, 2 kali di Jawa Barat dan 1 kali di KPU nasional, begitulah Kang Ferry ya. Tapi yang lebih penting lagi, dokter kita ini beliau aktif mengajar di Universitas Pajajaran sama di Unikom. Nama lengkapnya Kang Ferry Rizkiansyah. Kepada beliau saya mintakan infak waktu, saya mintakan infak ilmu. Temanya adalah membangun demokrasi tanpa suap, ya ada bahasa Malaysianya suap tuh apa Kang Ferry ini. Nah, dari mulai pengalaman, dari mulai kacamatanya Kang Ferry, praktek-praktek suap itu seperti apa, barangkali nggak usah dibahas bahwa praktek suap itu ada. Ya, itu mah kayak kentut ya, diketahui oleh semuanya. Tapi perkara pembuktiannya barangkali tidak dulu dibahas di sini. Tapi kita ingin pemilu yang bersih, kita ingin demokrasi yang bersih, kita ingin pilkada, pilpres yang bersih sehingga menghasilkan pemimpin yang betul-betul bukan hanya diinginkan oleh masyarakat, tapi betul-betul pemimpin yang Pancasilais, kira-kira begitulah Kang Ferry ya. Maka Kang Ferry, waktu sepenuhnya buat Kang Ferry. Hatur nuhun Kang Anton Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Kang Anton, alhamdulillah tiasa pendak bisa berjumpa, bersilaturahim, ini luar biasa. Tokoh kita dari Garut ini. Amin. Langka ini, saya juga bersilaturahim, ini berkah juga bagi saya nih. Terima kasih sudah mengundang di channelnya Kang Anton ini, luar biasa. Dan tema yang disampaikan pada kesempatan kali ini cukup berat sebenarnya. Tapi kita diskusi-diskusi ringan saja terkait dengan hal-hal yang memang di seputaran kita yang kita lalui lah seperti itu. Ada beberapa catatan yang saya pikir penting sekali yang perlu menjadi perhatian kita dan juga hal yang bisa jadi ini sudah menjadi bagian integral dari aktivitas-aktivitas yang memang kita lakukan. Pertama, kalau kita melihat prinsip demokrasi kan ada 3 hal yang sangat penting dalam demokrasi. Yang pertama adalah terkait dengan partisipasi publik. Jadi bagaimana publik itu betul-betul bisa terlibat secara aktif, publik betul-betul bisa datang, bisa menyalurkan berbagai aktivitas politiknya, dan itulah menjadi satu prinsip dasar dari sebuah demokrasi. Yang kedua adalah terkait dengan kompetisi. Nah, kompetisi ini kan ruang-ruang yang memang diberikan dalam proses demokrasi melalui aktivitas yang memang karena memang kita berkhidmat pada proses yang ada, maka aktivitas kompetisi yang dilakukan ini adalah dengan pemilu seperti itu, dengan pemilihan umum. Jadi untuk memilih para pejabat publik, elected official, untuk memilih seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, memilih wakil-wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten, kota, maka ruang yang memang diberikan dalam proses demokrasi ini adalah melalui mekanisme pemilu, seperti itu. Ada juga yang appointed official, seperti lurah itu appointed official, dan juga mungkin sekarang sudah berjamur nih pemimpin-pemimpin yang dipilih melalui elected official atau yang dipilih oleh masyarakat kebanyakan. Nah, ruang prinsip ini adalah terkait dengan soal demokrasi, adalah kompetisi. Jadi bagaimana kompetisi ini menjadi hal yang sangat penting. Tapi kompetisi seperti apa yang memang harus betul-betul dilalui, yaitu kompetisi yang sehat. Kompetisi yang betul-betul bisa meyakinkan para pemilih, masyarakatnya bahwa yang memang dipilihnya betul-betul sesuai dengan keinginan. Ini menjadi poin kedua. Nah, poin ketiga yang juga penting adalah hak dasar atau kebebasan yang memang ada dalam konteks diri pribadi-pribadi kita masing-masing. Jadi hak berserikat, berkumpul, berpendapat, menyuarakan pikiran, hak dipilih, hak memilih, itu menjadi poin yang sangat penting. Yang ini menjadi satu prinsip yang sangat utama.
Nah, dalam konteks perjalanan proses demokrasi ini kan up down, pasang surut kan seperti itu. Dari beberapa catatan-catatan yang ada, misalnya ada 2 catatan yang saya pikir menjadi sangat penting perlu kita coba cermati adalah terkait dari catatan yang memang muncul di kategorisasi yang ada, misalnya di The Economist Intelligence Unit misalnya, merekam bahwa ada beberapa konteks negara demokrasi. Kalau Indonesia misalnya ini mengalami penurunan dari peringkat ke-48 dari 167 negara yang memang masuk dalam rekaman The Economist Intelligence Unit misalnya, ini turun menjadi ranking 64. Skornya ya lumayan ya, ini 6,39. Kalau kita kategorisasi adalah bahwa Indonesia ini kategorinya flawed demokrasi atau negara yang cacat seperti itu. Ini kan rapor yang memang cukup merah terkait dengan ini. Hal ini terkait dengan apa? Terkait dengan soal konteks kebebasan sipil tadi dan budaya politik yang ada. Jadi ini ruang dari prinsip demokrasi yang memang ada. Ada lagi misalnya kategori yang diberikan oleh Freedom House misalnya seperti itu. Bagaimana Freedom House itu melihat bahwa kategori kita asalnya dari free bebas ke bebas sebagian, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ruang-ruang yang memang ada di dalam konteks prinsip-prinsip demokrasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba cermati. Nah, dalam konteks prinsip yang ada ini, hal yang sangat mendasar, hal yang sangat implementatif, itu diwujudkan melalui aktivitas yang kita lakukan dalam kurun waktu 5 tahun. Secara kontinu seperti itu, yaitu dalam ruang-ruang pemilu yang ada. Jadi ini saya pikir menjadi penting. Nah, bahasan selanjutnya yang memang menjadi penting ketika kita melihat pada proses demokrasi dengan segala prinsip-prinsip yang ada itu adalah bagaimana implementasinya adalah di dalam aktivitas proses pemilu. Kenapa? Di dalam konteks pemilu ada partisipasi publik. Bagaimana masyarakat betul-betul bisa memilih siapa yang memang akan menjadi pemimpinnya. Yang kedua ada kompetisi. Bagaimana ruang-ruang kompetisi itu diberikan kepada para kandidat, para calon-calon pemimpin, para calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan juga wakil-wakil rakyat kita untuk berkontestasi di dalam aktivitas proses yang ada. Dan juga diberikan ruang kebebasan sipil yang memang ada, baik itu memilih, dipilih, itu menjadi hak-hak dasar dan hak konstitusional yang ada. Nah, secara implementatif itu ada di dalam konteks pemilu yang dilakukan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana proses pemilu ini dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan berbagai kelemahan-kelemahan, berbagai patologi lah, seperti itu. Ini yang harus kita jaga. Apalagi misalnya ruang-ruang itu muncul seperti misalnya suap, korupsi, ruang-ruang memang terkait dengan politik biaya tinggi, dan lain sebagainya. Ini yang memang saya pikir perlu menjadi pencermatan kita semua, yang ini terus berproses dari pemilu ke pemilu. Karena pemilu kan memilih pemimpin, sarana memilih pemimpin dalam kurun waktu tertentu dan dilaksanakan secara beradab. Dan itu pasti memerlukan biaya yang cukup tinggi seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah ruang demokrasi, ruang pelibatan publik, ruang daulat rakyat, ruang masyarakat bisa beraktivitas secara terbuka, secara langsung di dalam aktivitas proses yang ada. Nah, ini yang harus kita kawal bersama-sama. Kalau saya melihat sih setidaknya ada 4 hal, Kang, yang ini menjadi penting sekali kita cermati dalam konteks pemilu. Dan ini menjadi bagian dari konsep electoral governance-nya atau tata kelola pemilunya. Yang pertama adalah dalam konteks pemilu itu harus betul-betul ruang regulasi, ruang hukum pemilunya itu menjadi hal yang sangat penting. Itu menjadi aspek yang sangat penting. Norma itu menjadi hal yang sangat mendasar yang betul-betul mengatur segala aktivitas yang ada. Jangan sampai ada ruang-ruang yang kosong, jangan sampai ada hal-hal yang memang tidak diatur, jangan sampai ada pasal-pasal saling bertabrakan atau pasal-pasal yang memang saling tumpang tindih. Ini yang memang harus diatur dalam regulasi yang ada. Nah, oleh karena itu dalam konteks aktivitas proses
pemilu, bagaimana hukum itu menjadi hal yang sangat penting dalam mengatur berbagai aspek-aspek yang ada dalam konteks pemilu. Itu pertama. Yang kedua, saya pikir menjadi penting ketika kita memahami proses pemilunya. Jadi electoral prosesnya. Pemilu itu seperti apa di awalnya? Karena kan kita bentuknya siklus pemilu, siklus 5 tahunan. Jadi kalau misalnya penyelenggara pemilu kerjanya 5 tahunan, kerja pelaksananya tuh hanya 1 tahun. Tapi 3 tahun itu mempersiapkan untuk proses pelaksanaan pemilu. 1 tahun pelaksanaan dan 1 tahun lagi evaluasi. Jadi kalau kita siklus pemilunya 5 tahunan, itu ya seperti itu. Jadi tidak ada ruang yang kosong yang memang dilakukan oleh penyelenggara dalam aktivitas proses pemilu. Nah, pemahaman terkait dengan soal electoral proses ini atau proses pemilu ini menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana persiapan pemilunya? Misalnya, hukum regulasinya sudah sangat jelas, anggarannya sudah sangat jelas, SDM-nya sudah sangat jelas, infrastrukturnya sudah sangat jelas, misalnya seperti itu. Itu menjadi hal yang sangat penting yang harus betul-betul dilakukan. Termasuk berbagai persiapan-persiapan lainnya. Sumber daya memang harus dipersiapkan, termasuk berbagai perangkat kerjasama dan mekanisme sosialisasi yang dilakukan. Baru masuk proses pelaksanaannya. Misalnya, daftar pemilihnya bagaimana? Bagus atau tidak? Jelas atau tidak? Terus misalnya valid atau tidak? Betul-betul sesuai nggak dengan apa yang ada dalam konteks partisipasi publik tadi? Ini menjadi hal yang sangat penting. Mekanisme pencalonnya bagaimana? Terbuka tidak? Di internal partainya, tidak hanya di penyelenggaranya, di internal partainya merit system terjadi, misalnya tidak terjadi oligarki, tidak terjadi koncoisme karena dia kedekatan dengan ketua partai dan lain sebagainya, karena faktor uang, faktor selebritas, faktor kecantikan, ketampanan dan lain sebagainya. Itu kan juga harus dikawal oleh masyarakat secara luas seperti itu. Baru masuk dalam konteks pencalonan yang ada di KPU misalnya seperti itu. Ini ruang-ruang yang memang ada. Kalau KPU kan persyaratannya persyaratan normatif yang diatur dalam hukum yang ada. Misalnya dia punya KTP tidak, dia berusia tertentu tidak, dia sehat jasmani rohani tidak, dia tidak pilot atau enggak, dia berkelakuan baik atau tidak. Kan itu betul-betul normatif, yang itu bisa dipenuhi oleh setiap individu-individu calon-calon yang berkompetisi seperti itu. Terus terkait dengan soal mekanisme kampanyenya, bagaimana mekanisme kampanye dari awal sampai akhir, bagaimana berhubungan dengan masyarakat, bagaimana KPU mempersiapkan logistiknya yang luar biasa, banyak, misalnya seperti sesuai dengan sistem pemilunya, bagaimana daerah pemilihannya, ruang-ruang daerah pemilihan yang ada, bagaimana nanti ujung-ujungnya pemungutan penghitungan suara sampai rekapitulasi dan akhirnya. Itu proses yang betul-betul harus dikawal secara serius. Nah, ujung-ujungnya adalah soal sengketa. Kalau toh memang ada sengketa, bagaimana ruangnya yang harus dilakukan? Sengketa hasil tentunya. Bagaimana evaluasinya? Nah, proses pemilu ini menjadi hal yang sangat penting untuk dikawal. Ini menjadi poin penting. Pak Peri, tadi di awal-awal perihal partisipasi publik begitu ya. Nah, ada siklus juga ini. Kenapa publik memilih pemimpin berwarna X? Karena publiknya menginginkan warna X begitu ya. Nah, kenapa publik menginginkan warna X? Karena selera atau juga kemampuan atau juga pengetahuan publik ya seperti itu begitu. Nah, siklus lainnya, publik ini kan dibentuk oleh kiai, dibentuk oleh guru, dibentuk oleh media, dibentuk oleh pesantren begitu. Jadi kalaulah ada kata menyalahkan, maka yang paling duluan salah adalah yang mempengaruhi publik. Bolehlah di situ kiai pesantren, bolehlah di situ guru, bolehlah di situ para pengelola ruang-ruang publik begitu ya. Nah, pada evaluasi yang siklus ini tadi sekali lagi kenapa pemimpin X itu terlahir karena masyarakat menginginkan pemimpin yang demikian. Kenapa masyarakat yang demikian? Karena gurunya menginginkan demikian, melahirkan publik yang demikian begitu. Ibu kandungnya melahirkan yang demikian. Jadi kalau boleh disalahkan, maka yang paling duluan salah menurut saya adalah para guru, begitu. Para guru bangsa, begitu ya. Macam-macam lah. Kalau di Islam ada kiai, kalau di
Kristen ada gurunya, di Buddha dan seterusnya. Ada evaluasi nggak pada publik ini di kacamata Kang Ferry sebagai dosen ya, enggak Kang Ferry? Ya, kalau kita lihat evaluasi ya banyak sebenarnya. Khusus soal terkait dengan soal publik kita, memang kalau kita melihat dari konteks sistem politik yang ada ini, ruang-ruang yang memang ada di publik ini dipengaruhi banyak faktor. Pertama adalah faktor terkait dengan lingkungan. Lingkungan itu kan bisa lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal bisa jadi yang terkait dalam kedirian dia, lingkungan di sekitar dia kan seperti itu. Kalaupun lingkungan eksternal bisa jadi karena faktor-faktor misalnya dari luar misalnya. Dengan kecepatan teknologi yang luar biasa, revolusi industri yang sudah luar biasa masuk dengan 4.0-nya, ini kan memberikan pengaruh yang luar biasa, apalagi kita punya smartphone, gadget, dan lain sebagainya. Ini sangat mempengaruhi. Dan yang paling penting adalah soal budaya politik, Kang. Tadi disampaikan oleh Akang terkait dengan soal siapa yang mempengaruhi. Kenapa? Karena memang budaya politik kita adalah masih budaya politik paternalistik. Budaya politik patron-klien. Jadi gimana Bapak? Jadi Bapak anak kan seperti itu. Jadi ya gimana yang memang mempengaruhinya. Kalau misalnya di keluarga ya gimana Bapak, misalnya seperti itu. Kalau misalnya di lingkungan pendidikan ya gimana guru. Di lingkungan pesantren gimana kiai, misalnya seperti itu. Di lingkungan komunitas-komunitas ya gimana pemimpin tertinggi di sana kan seperti itu. Nah, nampaknya itu masih menggejala, masih memberikan ruang-ruang yang ada karena memang budaya politik kita patron klien. Nah, ini yang harus mungkin sedikit demi sedikit dalam konteks ruang demokrasi ini harus bergeser ke budaya yang lebih tradisional, misalnya ke budaya yang lebih partisipatif, sehingga masyarakat bisa ikut serta memilih dengan sendirinya, dengan keyakinannya, dengan segala pemikirannya, dengan segala pilihan-pilihannya, preferensinya seperti itu untuk menentukan memang yang ada, sehingga itu tidak menjadi hal yang memang berakibat mungkin karena di ruang tadi yang lain, yang patron klien tadi seperti itu. Nah, saya pikir kalau kita melihat evaluasinya ke arah sana, maka masih banyak masyarakat kita, apalagi masyarakat yang masih berpikiran tadi, masih menganggap bapak anak misalnya, masih menganggap ada ikatan-ikatan tertentu dengan yang mempengaruhinya. Saya pikir ini menjadi hal yang agak sulit. Ini mengalami sebuah evolusi dalam konteks ini. Nah, ini yang saya pikir menjadi catatan juga penting terkait dengan soal publik kita. Nah, mungkin ke depan ini memang budaya politik partisipatif ini memang harus dikuatkan sehingga masyarakat itu betul-betul bisa bergerak dengan sendirinya dan partisipatif, tidak dimobilisasi, tidak berdasarkan tadi faktor-faktor yang memang ada dalam konteks patron klien tadi, seperti itu, Kang. Nah, ada satu lagi contoh yang cukup nampak begitu ya. Tunjukkan kepada Kang Ferry, tunjukkan kepada saya dari 100 atau dari 1000 pemilihan kepala desa itu yang tidak ada politik uangnya begitu. Saya tidak menjamin yang 1000 itu ada politik uangnya, tapi mari kita sama-sama mencari dari 100 itu atau dari 1000 itu ada 10 saja pemilihan kepala desa yang tidak ada politik itu ya, politik serangan pajarnya begitu ya. Maaf nih kepada yang namanya pajar. Dan kita agak sulit begitu mencari pemilihan kepala desa. Maksud saya tidak mengatakan korupsi itu menjadi budaya bangsa begitu ya. Nah, saya kira wargi-wargi teman-teman di KPU melihat ini ngeri juga begitu ya. Karena bukan ini yang diinginkan oleh KPU begitu, oleh para penyelenggara dan selanjutnya. Ada renungan, ada pesan begitu untuk bukan menghadapi begitu ya. Ya mengurangi, syukur-syukur menghadapi itu. Gimana, Kang Dokter? Ya. Saya terusin tadi ya, Kang Anton ya. Jadi ada 4 hal yang tadi saya sampaikan. 2 hal tadi sudah tersampaikan. 2 hal lagi adalah terkait tadi kan soal hukum pemilunya, regulasinya, electoral prosesnya. Yang terpenting lainnya adalah yang ketiga adalah electoral manajemennya.
Di situ ada SDM-nya, ada kelembagaannya, ada soal uangnya, ada soal bagaimana mekanisme dengan teknologi pemilunya. Nah, untuk memutus mata rantai kondisi yang memang ada dalam konteks manipulatif, itu teknologi bisa menunjang. Nah, yang keempat adalah soal electoral justice-nya, keadilan pemilunya. Ruang-ruang itu juga diberikan. Nah, ketika 4 hal itu betul-betul diberikan pemahaman, tidak hanya kepada stakeholder penyelenggara, yang lainnya juga elitnya, pemerintah, dan juga para peserta, dan juga masyarakat kebanyakan, saya meyakini bahwa proses tata kelola pemilu ini akan berjalan dengan baik. Nah, problemnya yang tadi Akang katakan, ini adalah soal politik biaya tinggi, Kang. Ini politik biaya tinggi ini yang memang menjadi hal yang mengkhawatirkan. Kadangkala itu yang memang menjustifikasi bahwa pemilu itu, sistem pemilu harus dirubah. Karena politik biaya tinggi tadi. Sebenarnya dalam aktivitas proses pemilunya, dalam kerangka real tata kelola pemilu dari mulai regulasi sampai dengan tadi soal keadilan pemilunya, itu real kita memang butuh biaya yang cukup besar. Kenapa? Karena proses demokrasi ini memang daulat rakyat. Memang akan melibatkan masyarakat. Kalau melibatkan masyarakat, pasti biaya besar, kan gitu. Kalau tidak melibatkan masyarakat, ya pasti kecil. Itu namanya totaliter, otoriter, atau monarki sekalian, kan kayak gitu. Bahkan tidak akan melibatkan uang sekalipun. Nah, ketika ini problemnya muncul adalah politik biaya tinggi. Politik biaya tinggi dari mana? Pertama, misalnya, soal mahar. Sudah ada mahar ketika dari peserta pemilu. Kan ini problem. Kang Anton ingin menjadi kepala Bupati Garut lucu, misalnya. Kang Ferry, maharnya juga berjenjang gitu. Maharnya berjenjang bisa jadi. Kan ini muncul gitu kan. Ya kita tidak tahu lah apakah ini oknum atau tidak. Tapi ini menjadi hal yang mengkhawatirkan. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait misalnya ada survei-survei dan lain sebagainya. Itu kan politik biaya tinggi juga. Terkait dengan biaya saksi. Dan yang memang akan mendegradasikan proses demokrasi yang ada adalah money politik, serangan fajar tadi, kan seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang diberikan untuk menjadikan pemilih itu akan memilih karena faktor uang. Ini yang luar biasa. Nah, dengan kondisi seperti ini akan menjadikan politik biaya tinggi. Jadi politik biaya tinggi itu bukan karena faktor-faktor penyelenggaraan pemilunya. Kalau faktor penyelenggaraan pemilunya itu adalah manajemen by objektif, sudah ada aturan-aturan mainnya untuk logistik, untuk SDM, untuk honor, untuk dan lain sebagainya, kan seperti itu. Tapi ketika itu masuk pada ruang-ruang yang ada, ini menjadi poin yang perlu kita cermati. Bagaimana caranya? Caranya ya, saya pikir partai selektif, merit system, tidak ada mahar, tapi betul-betul sesuai dengan kondisi objektif para calon yang nanti akan ditampilkan, misalnya seperti itu. Tidak ada karena faktor kedekatan dengan ketua partai, tidak ada karena faktor selebritas, tidak ada karena faktor ganteng atau cakepnya, tapi memang karena dia mumpuni, pinter, dia bisa mengelola ini, dan itu komunikatif dan punya skill dan leadership yang bagus. Tidak ada faktor dia anak siapa. Atau faktor dia anak siapa, kan seperti itu. Itu menjadi poin penting. Yang kedua adalah terkait dengan soal bagaimana proses rekrutmennya ini dikawal secara serius oleh semua pihak, transparan dan akuntabel. Ini menjadi poin yang sangat penting dalam konteks ini. Dan yang lainnya adalah kontrol terkait misalnya soal bagaimana keberlangsungan dana kampanye yang ada. Ini kan juga jarang disentuh oleh banyak pihak, bisa seperti itu. Kenapa? Karena muara-muaranya nanti adalah terkait dengan korupsi pemilu tadi. Ujung-ujungnya adalah kalau dia terpilih nantinya, akan ada upaya-upaya untuk mengembalikan modal. Bagaimana dilakukan supaya itu bisa kembali lagi. Nah, di situ terjadi rangkaian korupsi yang sekarang ditengarai muncul. Maka tidak salah kalau misalnya KPK sekarang itu banyak menangkap kepala-kepala daerah. Ini karena faktor-faktor tadi, Kang, terkait dengan soal itu. Jadi ini yang memang diawalinya dari sana sebenarnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kontrol publik, transparansi dari berbagai pihak, termasuk dari penyelenggara dan juga pesertanya, dan juga terkait dengan budaya politik masyarakat, supaya masyarakat tidak permisif dengan urusan-urusan serangan fajar kayak gitu.
Jadi kan selama ini kan dianggap tanda petik lah, masyarakat ini agak materialistis seperti itu. Padahal kan sebenarnya masyarakat cerdas kan. Tapi kenapa ada kaos, ada uang 100, 200 ribu, 500 ribu itu ini diterima dan dia memilih sesuai yang memang memberinya. Ini menjadi problem yang harus kita coba urai. Nah, salah satu yang memang harus kita lakukan terus-menerus itu adalah soal pendidikan politik. Pendidikan politik kepada masyarakat, pendidikan politik kepada berbagai stakeholder, hak dan kewajiban dan lain sebagainya, dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan. Kenapa? Ujung-ujungnya itu kan soal pemimpin. Jadi kalau kita bicara soal demokrasi itu bicara soal kesejahteraan rakyat. Bisa soal demokrasi diturunkan melalui mekanisme pemilu, pemilu itu untuk kesejahteraan rakyat. Melalui siapa? Melalui pemimpin yang dipilih. Jadi bayangkan, masyarakat itu harus memilih pemimpin untuk 5 tahun untuk mensejahterakan rakyat. Kalau misalnya pemimpinnya dipilih melalui mekanisme yang mendegradasi proses yang tadi dengan money politik yang ada, vote buying dan lain sebagainya, kandidasi buying misalnya seperti itu, ini menjadi problem, Kang, terkait dengan soal seperti ini. Ini yang saya pikir kerja keras kita untuk proses-proses demokrasi ke depannya. Kita sedang berproses lah sekarang. Mudah-mudahan dalam 1, 2, 3 kali pemilu ke depan, mudah-mudahan ini sudah tidak terjadi lagi sehingga masyarakat akan dengan sendirinya enak. Kalau misalnya dalam konteks pemilihan kepala desa pun, misalnya tadi yang akan sampaikan, ya mudah-mudahan tidak ada lagi kepala desa itu dia harus bahkan saya dengar ya ada sampai miliaran, Kang, luar biasa. Tanah, rumah dan lain sebagainya digadaikan, tanah dijual hanya untuk untuk proses kontestasi dan pemenangan kan seperti itu. Ini luar biasa. Ujung-ujungnya nanti kepala desa walaupun sekarang sudah ada dana desa, ya bisa jadi nanti cara mengembalikannya kan dengan berbagai macam. Yang dikhawatirkan adalah terjadinya korupsi di sana. Itu mulai dari desa, bagaimana kepala daerah kan seperti itu. Ya, kita bukan menantang ya, tapi justru kita berharap jangan ada gitu. Nah, Kang Ferry. Berharap jangan ada, betul, Kang. Terkait usaha begitu ya, usaha untuk menghindari politik uang yang tadi disinggung sedikit-sedikit, sudah sedikit banyak. Adakah saya ingin tanya Kang Ferry begitu. Kalau partai dibiayai negara, gimana nih, Kang? Wah, saya setuju, Kang. Saya setuju. Jadi kan sekarang kalau tidak salah, per suara itu Rp1.000. Hanya Rp1.000 per tahun ya? Ya, per tahun kan seperti itu. Nah, kenapa tidak misalnya ini ditingkatkan 10.000, 20.000, bahkan 50.000 misalnya, sehingga tidak ada ruang-ruang dari partai untuk mencari alternatif lain. Kalau toh memang dia sumbangan anggota dan juga simpatisan, saya pikir kan nggak ada problem, asal akuntabel saja, tercatat dia dalam pembukuannya yang ada. Jadi saya sih sepakat kalau misalnya dana partai dikonversi dengan hasil suara yang ada, hasil pemilu yang ada, itu ditingkatkan. Misalnya jadi 10.000 atau 20.000, bahkan bisa jadi 50.000. Nah, nanti karena memang uang itu sudah diberikan dan itu dari negara, maka pertanggungjawabannya jelas. BPK kan juga masuk di sana, Badan Pemeriksa Keuangan. Terus publik juga bisa melihat bagaimana dana publik yang memang dilakukan, kan itu uang negara kan, uang negara berarti uang publik seperti itu. Itu dioptimalkan oleh partai. Nanti ujung-ujungnya ada 4 hal yang saya pikir sangat penting dalam konteks integritas partai, Kang. Yang pertama adalah soal komitmen integritas terkait platform partainya, jelas. Ideologi partainya jelas. Itu menjadi poin yang sangat penting. Yang kedua, integritas terkait soal rekrutmen kadernya jelas. Kalau sekarang kan nggak jelas. Ada partai kader, ada partai borongan, ada partai misalnya massa, ada partai karena faktor pemilu dia bisa mendatangkan massa yang banyak. Karena berbagai iming-iming dan lain sebagainya. Itu menjadi penting. Jadi perkadernya jelas. Yang ketiga adalah integritas rekrutmen calon-calon pemimpinnya. Calon-calon wakil rakyatnya, calon-calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu jelas.
mekanismenya. Ini integritas terjamin. Yang keempat adalah soal integritas keuangan partainya. Nah, dengan 4 aspek itu, saya pikir itu menjadi hal yang kita bisa kontrol. Dan itu saya yakin kalau ini karena berasal dari uang publik, uang negara, maka ruang-ruang pemeriksaan dari negara juga harus ditampilkan. Sehingga akuntabilitas partai itu bisa dilakukan. Kalau sekarang tidak kan, untuk menjadi ketua umum partai, siapa yang memang yang memang punya kuasa dalam konteks uang. Bisa jadi nanti ada sponsor dan lain sebagainya kan, seperti itu. Saya tidak tahu terkait dengan soal itu. Tapi ini real, terjadi, bisa jadi dalam aktivitas proses-proses yang ada. Sehingga tidak ada lagi ruang-ruang gelap yang tanda petik ya, yang muncul dalam aktivitas proses yang ada. Cukup saja dari negara atau enggak dari iuran yang ada. Seperti itu. Bahwa kemudian nanti menghadapi pemilu, dan itu digunakan pada ruang-ruang tadi, perkaderan-perkaderan tadi. Sehingga jelas mekanismenya. Nah, bahwa nanti ketika menyongsong pemilu, kan dibuka rekening dana kampanye. Boleh. Pemasukan boleh dari mana saja, asal tidak dari negara, tidak dari pemerintah, maksudnya tidak dari uang APBN, APBD, atau BUMN, BUMD, gitu, dari uang asing, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ada simpatisan, perusahaan, orang per orang, itu kan boleh menyumbang, dan lain sebagainya. Dan saya yakin ini terkait dengan soal bagaimana partai betul-betul memaintenance dan mengkampen dirinya, sehingga betul-betul punya daya tawar yang cukup baik di kalangan publik. Nah, ini yang saya pikir PR ke depan, kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah dana partai itu sepakat untuk dinaikkan, saya sepakat. Dan disitulah saya pikir upaya yang ada untuk kita bisa menjadikan partai yang akuntabel, yang integritas dan transparan, dan kita bisa melihat berbagai geliat-geliat partai yang ada seperti itu. Selain karena alasan adalah partai adalah alat sah untuk rakyat bisa bernegara begitu ya, melalui jembatan partai. Reasoning lain, kalau tadi kan pengelolaan begitu ya, pengelolaan partai bisa dijamin pengelolaannya begitu ketika menerima amanah berupa uang untuk mengelola uang di partai begitu, untuk mengelola uang. Karena itu kan juga untuk kepentingan rakyat begitu. Adakah reasoning besar begitu kenapa partai mesti dibiayai mesti dibiayai negara, Kang Dokter? Ya, tadi supaya tidak ada hal-hal yang memang di luar itu muncul. Proses-proses transaksional yang memang itu dikhawatirkan berasal dari pihak-pihak yang memang akan mensinyalir proses terjadinya lingkaran setan korupsi itu terjadi, kan seperti itu. Nah, ini yang harus betul-betul bisa dicegah, mekanisme seperti itu. Kalau misalnya itu dari negara, terkontrol kan. Karena itu berapa, sekian, bagaimana pengeluarannya, jelas. Jadi nanti ada cash flow-nya, pembukuannya itu jelas kepada negara, akan disampaikan seperti itu. Nah, mekanismenya ini, dan di situ tidak ada intervensi negara dalam konteks 4 hal tadi, kecuali negara hanya memberikan sumbangan saja. Itu saja yang memang dilakukan. Tapi saya sih melihat bahwa jangan sampai ada muncul misalnya faktor-faktor yang akan membuat lingkaran setan korupsi. Itu saja yang muncul. Entah kita dari mana ya uangnya. Nanti si kepala daerah yang memang dia menangi gitu kan, seperti itu, dia harus bagaimana caranya melunasi atau mengembalikan atau balas budi lah tanda petik kepada orang-orang yang memang dia berikan. Kalau dari ini kan jelas, dan ini equal treatment, semua partai sama, dia mau berkontestasi sama saja kan, kayak gitu. Jadi bisa jadi mungkin tidak ada partai yang kaya dan tidak ada partai yang setengah kaya kan, seperti itu. Kalau tidak dikatakan miskin seperti itu, sama semuanya kan, kayak gitu. Ini yang saya pikir penting untuk kita coba upayakan ke depan seperti itu. Walaupun misalnya saya yakin lah, kan kalau partai kan berlomba-lomba menarik kader. Kalau setiap kader banyak kan luar biasa. Kalau ada 1 juta kader saja, 1 juta kader, kalau sekali misalnya satu kader 100.000 saja kan udah luar biasa. Itu dikelola dengan baik seperti itu.
Dan itu menjadi hal yang sangat penting di samping dengan uang negara tadi yang dikucurkan gitu. Oke, nuhun Pak Dokter. Siap. Saya persilakan Pak Dokter yang menutup season ini. Oke. Ya, terima kasih Kang Anton atas undangannya, diskusinya. Ini luar biasa sekali. Saya pikir ini tema yang cukup menarik sekali untuk kita coba diskusikan kembali. Dan saya pikir mudah-mudahan kita berharap bahwa tidak hanya soal penyelenggara, tidak hanya elit, pemerintah, dan juga stakeholder yang ada, tapi juga kita berharap seluruhnya, termasuk masyarakat ini, memang betul-betul bisa menjauhi praktek-praktek kotor politik biaya tinggi. Ini yang memang harus kita upayakan ke depan seperti itu. Bahwa pemilu itu memerlukan biaya tinggi, ya, tapi bagaimana itu betul-betul dilakukan seproporsional mungkin. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang memang mengkhawatirkan. Karena kenapa? Karena akan menghasilkan pemimpin. Nah, pemimpin pasti untuk menjatuhkan rakyat. Jadi ruang-ruang ini berikanlah kepada pemimpin untuk dia berkompetisi, berkontestasi dengan baik, sehingga dia menjadi bagian penting dari aktivitas proses yang ada. Nah, kita berharap ini proses yang cukup besar, yang harus dikawal secara serius, dan kita memerlukan transparansi akuntabel yang memang lebih baik. Saya pikir itu Kang Anton, hatur nuhun pisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.